saraf kita ini hernia, ya. Hernia tidak perlu dioperasi, bisa juga dia naik sendiri, bisa dengan izin Allah dia naik sendiri. Begitu tidak ada penyumbatan, itu ototnya kencang kembali, hernianya naik sendiri. Ibu-ibu WA ke saya kemarin, demi Allah dia WA saya, alhamdulillah Ustaz, anak saya yang hernia, saya totok, hernianya naik sendiri. Jadi nggak perlu diangkat, kan tukang urut main hajar aja dia Pak, ya Pak, didorong sama dia kan, jerit-jerit lah pasien kita Pak. Jangankan didorong, saya nggak usah aja sakit, udah dihajar, Masya Allah, teriak-teriak, saya bilang katanya, teriak-teriak dia, saya totok dia, Masya Allah, naik tuh kata dia. Apaan yang naik? Harga garam naik sendiri dia, hernianya Pak, Masya Allah. Ya, ketika darah lancar, semua berjalan dengan normal, maka yang turun pun akan naik, yang kendor pun akan kencang, yang kencang pun kendor, kan gitu Pak. Ya Pak, saraf kejepit kan kencang Pak. Ya, bisa nggak dia kendor? Bisa dengan total kendor. Yang kendor bisa kencang tidak Pak? Bisa, Masya Allah Pak, demi Allah Pak, bisa. Profesor Pak di Makassar ditotok sama yang sakit jantung tadi Pak, 10 tahun saya tidak ada hasrat untuk berhubungan suami istri lagi, maka tidak ada saya untuk niat untuk menikah lagi, kata dia. Begitu ditotok Pak, besoknya dia bilang, Masya Allah, bisa normal kembali. Ya, apa kata yang notok? Itu bonus saja itu. Totok sajalah punggungnya, lancar semua darahnya, maka semua normal kembali. Yang kencang jadi kendor tadi kan, saraf kejepit. Yang kendor jadi titiknya yang mana itu Pak? Penasaran ya kan? Penasaran ya? Nantilah itu dibahas di hari ketiga. Oke. Ya, tadi yang hernia bisa insya Allah Pak ya, tidak usah dioperasi. Ambien juga tidak usah dioperasi. Ya, nanti ada di ginjal sebelah kiri, lalu samping tulang ekor hingga sekitar pinggul. Berikutnya ginjal, batu ginjal 4 cm tidak usah dioperasi Pak. Batu ginjal 4 cm bisa dengan total punggung, bisa. Oh, mana bisa? Masa ditotok keluar batunya? Gimana keluarnya kan gitu kan? Kita totok ginjalnya terurai dia, pipisnya keruh. Totok lagi dia terurai dia, pipisnya keruh lagi. 4 cm kita totok beberapa kali, di USG lagi tinggal 2,2 cm. Kemana dia? Terbuang melalui pipisnya. Keruh pipisnya. Terkikis nggak dia lama-lama? Terkikis. Masuk akal tidak Bapak Ibu? Masuk akal. Batu ginjal tidak perlu dioperasi. Bahkan yang sudah dilaser dia, tapi ternyata masih ada sisa-sisa. Begitu ditotok masih ada yang keluar ternyata, Masya Allah. Lebih bersih dengan totok punggung ternyata ketimbang dengan operasi laser tadi, ditembak tadi. Ya, ada pasien saya di Cilengsi, saya totok 1 kali, apa kata dia? Ustadz, batu ginjalnya keluar 10, Masya Allah. Tinggal beli semen tipe 21. Batu ginjal semua pondasinya. Ya. Terurai dia, rontok dia, tidak perlu dioperasi. Gagal ginjal pun tidak perlu hemodialisa. Begitu darah lancar, ginjal yang sudah mengecil dan mengkeret itu Pak Ibu sekalian, tidak pipis dia, tidak berkeringat dia, uriumnya 230, kreatininnya 12,9, kita totok 11 kali, langsung pipis lagi bisa, ya, normal lagi dia, berkeringat lagi, langsung uriumnya turun jadi 60, tidak jadi cuci darah. Masih saya simpan hasil labnya, ada hasil labnya. Jadi gagal ginjal tidak perlu hemodialisa. Selama ini dokter bilang gagal ginjal ya cuci darah, tidak cuci darah mati kan gitu kan? Tidak ada urusan mati dengan cuci darah, ya. Yang sehat pun mati, kan nggak berarti yang sehat meninggalnya belakangan, ya. Itu urusan Allah. Kita kebun. Kanker tidak perlu dioperasi lah. Kita tangani pasien kanker payudara, totoknya di punggungnya. Benjolan di depan, pusat benjolan, cari pusatnya lurus ke belakang, punggungnya itu. Ya, jadi tetap di punggungnya kita totok, tetap di punggungnya. Nggak perlu pakai morfin dia penghilang nyerinya, tidak perlu pakai morfin karena tubuh kita bisa produksi hormon endorfin yang lebih hebat dari morfin. Begitu darah lancar kita totok dia, hormon itu terproduksi, rasa sakitnya dengan izin Allah reda, bahkan hilang sama sekali. Baru kali itu Ustaz, kenapa Ibu? Malam itu saya bisa tidur dengan nyenyak. Kanker payudara stadium 4. Setiap hari sepanjang malam nyeri dia, tidak bisa tidur dengan nyaman.
totok 1 kali dia bisa tidur dengan nyenyak. Totok setiap hari pagi sore selama 2 minggu, cek lagi ke Darmais, tinggal stadium 2. Siapa yang melawan sel-sel kanker? Ketika darah lancar, tubuhnya sendiri yang melawan sel-sel kanker. Tubuh kita punya kemampuan self killing, membunuh lawan-lawannya. Ketika darah lancar kan, selesai. Enggak harus di kemoterapi, tidak harus di kemoterapi, tidak harus diradiasi, tidak harus diradiasi, insya Allah. Kanker otak, kita punya pasien di sini Pak, di Harapan ini ya, kanker batang otak, sudah menekan saraf mata sehingga buta dia sebelah kiri, ya, menekan saraf mulut, mangap terus dia sepanjang hari, matanya tertutup, mulutnya mangap terus Pak. Masya Allah, sekarang kita dengan izin Allah kita totok Pak, kankernya mengecil, saraf matanya normal kembali, bisa lihat lagi dia sekarang, mulutnya yang tadi mangap terus sekarang sudah bisa rapet dia, Masya Allah. Demi Allah bisa Pak, tidak perlu operasi otak, tidak perlu operasi otak. Totok di mana Pak? Di punggungnya. Ada fotonya, saya foto punggungnya. Ini bonus nih, tempat lain belum dapat Pak waktu itu ya, ada baru kemarin kita tangani. Apa kata ibunya? Ustadz, setiap kali Ustadz totok, Masya Allah ada perubahan-perubahan, setiap kali dia totok ada perkembangan. Sampai waktu dia bilang, Ustadz, kepalanya basah terus, Masya Allah, kepalanya basah terus. Ternyata sedang buang toksin-toksin itu ya, ya, di operasi bisa koma dia Pak ya. Terakhir, HNP. Saya ingin mengatakan kalau ini tidak provokatif ya, mudah-mudahan tidak dianggap provokasi. Fakultas Kedokteran Saraf Penjepit, terutama ilmu spesialis saraf, fakultas yang gagal tapi dipaksakan. Banyak tidak orang operasi saraf penjepit lumpuh? Banyak. Tahu tidak Pak dokter ketika operasi kita saraf penjepit, masalah sebenarnya tahu tidak dia Pak? Dia bilang apa? 50-50. Gambling tidak kira-kira Pak? Gambling. Kalau dia tahu Pak, nggak gambling. Saya nggak gambling Pak, saya bilang masalah saraf penjepit bukan masalah tulang, saya bilang ya. Ini misteri saya buka di sini ya. Misteri HNP, Fakultas Kedokteran Spesialis Saraf, itu fakultas yang gagal tetapi dipaksakan. Mohon maaf, misalkan Toyota produksi mobil, remnya blong, malu tidak kalau dia tarik produknya Pak? Malu tidak kira-kira dia Pak? Oh, masa Toyota ratusan tahun berpengalaman produksi mobil, remnya blong, lucu Pak, menurut konsumen lucu, nggak mungkin kan gitu kan? Nggak mungkin pula ditarik itu, kan dia gengsi ya? Korbannya siapa? Pembeli mobil Toyota. Terus ke atas titik lambung. Nah ini, ketika ini menekan, bergeser nggak tulang ke kiri? Ketika tumpukan lemak menekan, bergeser nggak tulangnya ke kiri Pak? Bergeser. Saya tanya, masalahnya di tulang atau lemak yang menekan tulang? Lemak yang menekan tulang. Kalau lemak saya lepaskan, saya urai tekanannya pada itu Pak, balik nggak tulangnya Pak? Balik tulangnya dengan sendirinya. Sementara oleh dokter, karena tulang kiri menekan saraf dia, saraf penjepit di sini, maka digerus tulangnya oleh dokter. Ya, dibuat rata tulangnya oleh dokter. Padahal sumber masalahnya bukan pada tulang, sumber masalahnya tumpukan lemak yang menekan tulang sehingga tulang itu bergeser. Solusinya bagaimana? Yang menekan dilepaskan, biar tulang itu kembali ke posisinya. Gagal tidak Fakultas Kedokteran Ilmu Saraf Pak? Gagal, tetapi dipaksakan. Mungkin nggak ditutup Pak Fakultas Kedokteran Ilmu Saraf? Nggak mungkin lah, gengsi lah, mana mungkin kita tutup Fakultas Kedokteran Spesialis Saraf? Nggak mungkin ya. Tapi dia gagal, dipaksakan. Pasien saya Pak 3 kali operasi saraf penjepit, 3 kali operasi HNP. Gagal atau berhasil? Gagal. Sumber masalahnya di samping kanan kirinya atau di tulangnya? Sumber masalahnya di samping kanan kiri tulang. Kelihatan nggak bekas penebalan lemak di samping kanan kirinya? Kelihatan Pak? Yang agak dekok, bekas saya totop. Yang agak dekok, cekung, kelihatan ya.
Sumber masalahnya di mana berarti? Sumber masalahnya di kanan kirinya, bukan pada tulangnya. Tapi 3 kali dioperasi oleh dokter spesialis ahli saraf. Sakit Pak dia berjalan. Diambil 2 ruas tulangnya, akhirnya cacat dia. Sembuh nggak setelah cacatnya? Tidak sembuh, masih sakit, saraf kejepitnya masih ada. Ya, kenapa? Tidak tuntas pada sumber masalahnya. Dokter hanya menangani, mengatasi efeknya saja. 3 kali gagal, berarti bukan 50-50. Kalau 50-50, 1 kali gagal, 1 kali berhasil. Berarti dokter tidak paham sumber masalahnya di mana. Padahal sumber masalahnya di mana Bapak Ibu sekalian? Sumber masalahnya pada tumpukan lemak di kanan kirinya. Ini yang tidak pernah dibahas oleh dunia kedokteran manapun. Tidak dianggap masalah. Itu justru masalahnya yang tidak dianggap masalah. Ya. 3 kali gagal, minta maaf tidak dokternya, Pak? Pak, mohon maaf ya, kemarin gagal. Uangnya dikembalikan ya Pak. Waduh. Coba lagi yang kedua. Habis berapa ini Pak? Habis segini Pak. Berapa Pak? 400 juta. Keledai saja Pak. Mau tidak keledai terjerembab di lubang yang sama? Nggak mau. Lebih hebat mana keledai sama dokter ahli saraf? Keledai. Masya Allah. Orang gila saja Pak. Orang gila lewat rumah Bapak, lewat depan rumah Bapak. Bapak kaget kan ya? Ayo mau kemana lo? Lari dia ketakutan. Besok enggak lagi dia lewat rumah Bapak. Orang gila saja mikir Pak. Apa orang gila? Di sana ada yang lebih gila. Dia nggak lewat situ lagi Pak. Mikir orang gila ya. Tapi Masya Allah dokter ahli saraf tidak pernah dia berpikir itu. 3 kali gagal, apa kata dia? 1 kali lagi barangkali berhasil. Cukuplah Pak ya. Saya tidak ingin mengatakan ini provokatif, tapi ini bukti nyata. Ya, bukti nyata bahwa selama ini fakultas kedokteran spesialis saraf, bedah saraf ada kan? Ya, mau dibedah pasien saya Pak, saya bilang jangan dibedah. Terus saya ini kan argumentasikan itu. Alhamdulillah nggak jadi dibedah. Ustaz jadi Martoni ya di Depok ya, Masya Allah. Jadi beliau dibedah, Masya Allah. Sudah jadi operasi, Masya Allah. Ya, total 1 kali sudah bisa dia berdiri, sudah bisa dia berjalan. Sebelumnya terbaring dia di rumah sakit. Ya, bisa dengan total punggung Pak, saraf kejepit. Masya Allah, dengan izin Allah 100% kita berhasil. Pasien kita mengalami perbaikan. Berarti kita tidak gambling. Sumber masalahnya di samping kanan kiri tulang. Tadi saya cukup Bapak Ibu, mohon maaf ada kekurangan dan khilafan. Insya Allah nanti kita break, lalu habis itu praktek ya. Tanya jawab sedikit dan praktek. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gatot Ustaz. Saya mau nanya tadi kan kalau lihat dari apa yang disampaikan oleh Ustaz itu cenderung penyumbatan yang ada di luar gitu ya. Nah itu untuk penyumbatan yang dalam bisa juga kali gitu ya. Tadi Pak kan yang 80% di dalam tadi kan? Iya. Ditotok kan bersih juga. Pak, ketika kita totok, yang di luar selang itu terurai, yang di dalam selang pun kita getarkan, rontok tidak dia? Rontok. Dua-duanya Pak, dapat kita. Dua-duanya kena insya Allah ya. Satu lagi Ustaz. Ya. Sebelumnya kan saya juga tahu ada bekam gitu ya kan, terus ada refleksi yang apa dibiji di kaki gitu. Ya. Nah itu kalau misalnya kita gabungkan ketiga cara pengobatan itu kira-kira ada pertentangan nggak gitu, atau bisa sinergi gitu? Itu aja, terima kasih. Dengan bekam ini sinergi ya. Artinya apa? Diurai dia, lalu diambil nggak ada masalah ya. Sinergi dengan bekam. Tapi dengan refleksi kayaknya buang-buang energi ya. Mohon maaf ya. Kan sumber masalahnya di punggung. Jadi langsung di sumber masalah. Perlu tidak ada refleksi lagi? Tidak terlalu perlu Pak, insya Allah ya. Dan nyaman tidak ada refleksi biasanya? Tidak nyaman biasanya. Tapi kita nggak boleh melarang orang direfleksi Pak. Itu hak mereka lah ya. Tapi untuk perbandingan saja, itu di ujung saraf. Sementara kita langsung ke pusatnya. Lebih efektif mana bekerjanya Pak? Langsung ke pusat.
Tadi saya cerita di mobil ada teman saya, orang tuanya direfleksi. Waduh, teriak-teriak dari kesakitan. Sampai rumah anaknya dimarahin. Gus, maling aja ngaku diginiin Gus. Waduh, jangan, maling aja koruptor saja ngaku diginiin. Kenapa tidak direfleksi koruptor biar ngaku? Korupsi KTP nggak lupa. Gitu ya. Tapi tidak masalah orang berobat ke refleksi. Ada nggak yang sembuh dengan izin Allah direfleksi, Pak? Ada. Kita tidak boleh melarang karena kesembuhan kan hak Allah. Bagaimana Allah beri kesembuhan? Berbagai macam cara. Kita tidak berhak melarang orang berobat ke tempat lain karena kesembuhan bukan hak kita. Gitu ya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ada 2 pertanyaan Pak Ustadz. Yang pertama, nama saya Saripudin. Pertanyaan saya yang pertama mengenai setiap titik-titik yang tadi sudah ya? dijelaskan oleh Ya. Pak Ustadz. Itu kira-kira waktu kita totok tadi kira-kira Ya. berapa lama Pak Ustadz? Itu yang pertama. Ya. Terus yang kedua tadi ada hubungannya dengan Pak Gatot tadi. Ya. Masalah dengan refleksi. Ya. Yang saya tiap bulan juga refleksi Pak Ustadz. Ya. Nah, di situ ada nggak kesamaan titik daripada yang tadi Pak Ustadz di punggung tadi, Dengan contohnya refleksi. tadi misal di ginjal ada di Ya. punggung sebelah sini, ada nggak kesamaannya dengan refleksi? Hanya itu saja Pak Ustadz, terima kasih. Tadi persamaan dan perbedaannya saya tidak terlalu mendalami ya. Jadi saya nggak bisa jawab tuh persamaannya apa perbedaannya apa. Karena kita fokusnya di punggung gitu ya. Kesamaannya apa saya tidak bisa menjawab. Ya yang jelas tadi kita tidak boleh melarang orang berobat ke tempat lain ya. Tidak boleh melarang, mau direfleksi silakan ya. Tapi secara prinsip berbeda, secara prinsip ya. Karena kita fokus ke pusat saraf sementara refleksi di ujung saraf. Kita langsung ke pusatnya, langsung ke pusat penyumbatan ya. Saya punya pasien Pak, dia ketika tidak serangan jantung direfleksi terasa, tapi begitu serangan jantung dia refleksi badannya kebas semua, bingung dia kan, diapain lagi nih kan gitu kan. Dia naluri dia bekerja, dia suruh istrinya ambil kayu, ibu cepat ambil kayu kata dia. Disuruh ambil kayu istrinya, dalam hati istrinya kebetulan ini kan ditekanlah belikat sebelah kirinya dengan kayu itu ya, karena nggak kuat tenaganya kan, dengan kayu ditekan itu berkali-kali, dengan izin Allah bisa napas lagi dia. Jadi ketika dia serangan jantung direfleksi kebas semua kata dia Pak, tidak terasa. Saya belum pernah mencoba itu orang serangan jantung direfleksi, Bapak juga belum pernah ya. Begitu serangan jantung kita refleksi, tapi dia merasakan. Begitu saya serangan jantung saya refleksi, karena dia bisa refleksi kan, dia refleksi kebas semua, nggak terasa kata dia. Akhirnya tadi naluri dia bekerja, dia suruh ambil kayu istrinya, lalu ditekan belikat sebelah kirinya, qadarullah tertolong dia dengan ditekan itu. Yang mana titik belikat tadi ya. Lalu berapa lama kita menekan, berapa lama kira-kira Pak? Seikhlasnya. Aduh, baru 1 menit sudah pegel kan ya. Tapi rata-rata kita totok pasien kita satu kali terapi 40 menit sampai 1 jam rata-rata ya. General treatment semua nanti kita praktekkan ya, baru fokus ke titik-titik masalah. 1 jam Pak rata-rata ya. Jadi lebih boleh tidak? Ya boleh lah ya. Semakin sering, semakin lama kita pel ubin kita, semakin bersih tidak? Semakin bersih. Jadi nggak ada pantangan itu harus 3 kali seminggu, tidak ada harus 1 jam, tidak ada ya. Pokoknya prinsipnya dibersihkanlah itu setiap hari, maka tidak ada masalah di punggung kita. Justru semakin sering semakin optimal gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Saya mau tanya untuk teknik penotokan, Iya. apakah cukup digetarkan atau dengan tenaga? Tadi kan bicarakan yang istrinya yang nggak kuat tenaga. Iya. Apakah dengan tenaga power yang full yang Iya, ini betul. atau hanya sekedar masuk ke titik saraf yang dirasa sakit, hanya perlu Getarkan digetarkan gitu aja atau dengan power? tenaga ya. Dengan tenaga kan tergantung tadi penyumbatan lemaknya ya. Kalau yang tebal pakai tenaga lebih banyak. Kalau kan kita ada kayak
pijat kesehatan kayak dolphin atau apa Ya, itu dengan pakai itu kan digetarkan dengan ya. pakai listrik kan. Dolphin nggak ya, kok, vibration vibrator itu ya. nggak perlu pakai power tenaga kita sendiri, bisa nggak? Bisa dibantu, bisa itu pakai getar itu ya, durut gitu ya, Iya, bisa. Tapi tetap saja untuk titik-titik penyumbatan itu tidak maksimal. Yang paling maksimal dengan jari kita, karena dia elastis. Kalau alat kan dia begitu segitu aja kan, dipaksa terus sampai dalam nggak bisa, dia nggak bisa dipaksa, tambah sakit kan kalau dipaksa terus ya. Sementara lemaknya tadi tebal, maka tetap saja karunia Allah itu jari kita tidak bisa ditandingi oleh alat apapun. Tapi boleh dipanaskan dengan alat tadi, boleh, tidak ada masalah ya. Alat bantu untuk Ya, itu ada alat bantu di depan. Atau ibu kalau sama suami boleh pakai kaki, boleh. Tapi bukan pakai lutut ya. boleh. Pakai tumit. Karena tumit kan daging kan, ya. Dia ada bagian yang lembut kan, lembek kan. Jangan pakai siku, jangan juga. Kalau pakai siku kita tekan, bergeser dia karena dia melejit gitu ya. Ketekan tulangnya bahaya kan. Kenapa pakai tumit? Tidak ada tulang, ya kan? Jadi ibu kalau suaminya pulang, minta ditotok, ibu ambil bangku, ayah ya di bawah, ibu sambil nonton TV, entah sambil baca koran. Mulek ya. Kapan lagi balas dendam? Itu teknik saja, ya. Artinya apa? Tidak berbahaya, kan tetap nyaman kan karena ini daging. Tapi kalau dengan ini berbahaya, gitu Bu ya. Boleh Bu, boleh tadi, ya. Dengan catatan tidak ada orang lain yang tahu. Jadi silakan ya. Sebaiknya sih pakai alat bisa, itu kita siapkan alatnya. Nanti kita praktekkan pakai alat juga ya, insya Allah ya. Kita praktekkan. Tadi volunteernya ada tambahan? yang mau jadi relawan? Boleh tambahan Pak? Oh iya, satu lagi, silakan. Untuk titik-titiknya, kita tahu nggak tepat atau tidak titik yang kita Totok. totok? Ya. Pertama Tanpa kali kita, belajar. kita menanyakan kadang-kadang kita ini terasa nggak, Nah, terasa betul, nggak? Bu. Harusnya kan Ya. kita udah tahu sendiri ya. Ya enggak juga, aku baru belajar. Nggak, Wih, kita tahu semuanya, titiknya. repot. Justru aneh Pak, kalau baru belajar tahu semua. Ya, justru betul ibu tanya, terasa beda nggak nih kan gitu kan? Oh itu agak beda tuh. Oh itu berarti penyumbatannya kan gitu kan? Totok lagi dia pelan-pelan, agak tebal di situ biasanya kan? Cari lagi, oh ini agak tebal nih, terasa beda nggak? Jangan dibilang sakit Pak, sakit nggak? Nggak sakit, dia nyaman. Nyaman. Ini terapi paling gampang, terapi paling nyaman, masya Allah. Tapi dengan izin Allah pada saat ini ya, terapi yang paling efektif ya. Untuk stroke, serangan jantung dan masalah lainnya, insya Allah dia sangat efektif. Kita praktek Bapak Ibu ya. Saya butuh volunteer yang ada sakit jantung. Tadi yang sakit jantung siapa Pak? Nah, yang sakit jantung ya, satu orang saja. Karena semuanya sudah siap-siap nih. Silakan Pak berbaring ya. Nah, buka bajunya Pak. Ya, dibuka bajunya. Minyak zaitunnya, mohon maaf. Itu bagian pertama ya. Bagian pertama ginjal ke bawah. Gerakannya bagaimana? Gerakannya horizontal. Sentuhkan ke tulang belakang. Ya, sentuhkan ke tulang belakang. Saya tidak apa itu, belum menyentuh titik di jantungnya, tapi bisa kita lihat di sini. Kelihatan tidak Pak? Ya. Kan saya belum sentuh ya. Kelihatan nggak laporannya Pak? Ya, ada bulatan di situ. Selebar itulah kira-kira timbunan lemaknya. Sudah di bypass? Di bypass. Saya yang di bypass. Harusnya lewat jor dulu Pak, jangan langsung bypass. Ya. Sama Pak, jantung bocor apapun masalahnya. Ya. Betul Pak. Kan kita bilang jantung bocor bawaan sejak lahir, ya kan? Enggak Pak, sejak lahir dia bawa penyumbatan, ya kan? Kan yang nggak jantung bocor nggak ada penyumbatan sejak lahir dia bawa, ya kan? Saya tekan lagi Pak. Ibu perhatikan di sini, ini gerakan pertama, bagian pertama ginjal ke bawah. Kira-kira saja, nggak usah pas-pas banget ya. Ya, kanan terus ke bawah, tekan, getarkan sambil jalan aja. Karena ini general treatment, semua bagian kena, ya. Ini aman untuk anak kita, aman.
Ini ditotok aman nih Pak, nih kayak gini Pak. Lihat anak kecil Pak, ya. Bayi pun boleh insya Allah, ya. Untuk bayi pun tidak ada masalah. 1 hari dia, 3 hari pun tidak ada masalah Pak. Ini aman. Untuk ibu-ibu hamil, masya Allah ketika hamil sudah 8 bulan, kalau bisa totok setiap hari. Ke atas lagi ya, ke atas lagi. Ya, ini bagian pertama ginjal. Ya, getarkan, sentuhkan ke tulang belakang. Masih bagian pertama ginjal ke bawah, tengahnya. Tadi kan pinggir kanan ya. Pas di atas tulang, karena di atas tulang ini kan langsung kena tulang, maka tekanannya jangan terlalu keras, senyamannya, ya, senyamannya. Ini Pak, ini masalah Pak nih ya, saya tekan, ya, terdeteksi sebenarnya, ya, kan kelihatan kan, ya. Nah, ini ke pencernaan, ke perut, usus, ke usus, ini juga, nah, terasa, ya. Yang berikutnya samping sebelah kiri, sama gerakannya sama, ya, gerakan yang horizontal dari sekitar ginjal ke bawah, gerakannya sentuhkan ke tulang belakang sampai mentok ini ya, nah gitu. Nah, ini ginjal sebelah kiri, ya, tadi ginjal kanan tengah, lalu ginjal sebelah kiri, ini bagian pertama, ya. Ya, lalu maaf, ke arah pinggul, tetap ginjal ke bawah ya. Gerakan saya tetap horizontal, saya sentuhkan ke arah tulang pinggulnya. Tadi kan ke arah sini ya. Jadi berubah posisi kita, gerakannya tetap horizontal. Ya, HNP insya Allah terdeteksi Pak, ya. Jadi kalau udah yang HNP kita deteksi pakai jempol saja, gini aja nih. Ini kan terasa nih Pak. Rasanya gimana? Ada manis-manisnya. Cekung Pak. Ini Pak. Ini Pak. Terasa Pak? Dikit. Ya. Ini Pak. Bapak tekan aja gini Pak. Ini Pak, coba Pak, rasakan Pak. Nanti Bapak bisa merasakan sendiri. Ini Pak, ini Pak, di sini Pak. Ya, terus tekan, kencang lagi ke bawah. Ah itu Pak. Apa di situ Pak? Manis-manis. Ah itu Pak. Bekok dia. Bekok dia. Ini potensi HNP. Bangun tidur sudah kaku pinggang Pak? Enggak terlalu. Ya potensi belum terasa. Ya. Kalau udah terasa, aduh itu baru terasa. Ini potensi sudah terdeteksi Pak. Gimana? Terus Pak, terus. Nah itu Pak. Cukung. Oh, harusnya rata dia, ya. Ini Pak, ya. Berhenti Pak, tangan kita secara otomatis berhenti, ya. Ya betul, memang dia masih ringan, ya. Yang sudah parah Pak, ini juga Pak, ya. Betul. Yang lebih gampang saya bilang tadi kan, mendeteksi yang sudah ekstrim. Ketika dia kena saraf menjepit, nah Bapak deteksi itu lebih gampang. Ya. Kalau ini kan masih belum ada terasa ya. Tapi sudah bisa kita deteksi, ya. Ini bagian pertama ginjal ke bawah. Bagian kedua bahu belikat. Ini general treatment. Untuk penyakit apa saja bisa, ya. Samping belikatnya betul. Pas di samping belikatnya ya. Pas di samping belikatnya. Sentuhkan ke tulang belikatnya, ya. Ya, sentuhkan ke tulang belikatnya, ya. Arahkan ke arah belikatnya. Pentokin gitu ya. Pentokin. Ya, betul. Ya. Ya, horizontal Pak, dia lebih nyaman. Bisa ke belakang bisa. Yang penting ini kena ditotok gitu ya. Kalau dia begini kan nanti naik, ya nahan. Kalau nahan nggak bisa dapat kita titiknya. Ya. Oke, saya ulangi. Ini yang kedua. Bahu belikat kanan, bahu belikat kiri. Ini tebal Pak. Ini Pak saya tekan Pak ya. Ini Pak, ini kan kaku Pak. Ini efek ke leher Pak, ya. Ini efek ke leher.
Jadi bapak kalau leher kaku, jangan dipijat lehernya. Ini menekan, kenceng nggak ke leher pak? Kenceng. Ya, kan analogi sarang laba-laba. Ketekan di sini, senarnya ketarik nggak ke sini pak? Tarik. Oleh dokter nanti saraf kejepit di leher. Oleh dokter dioperasi apa? Dioperasi lehernya. Ya. Padahal sumber masalahnya di punggung. Di sini pak sumber masalahnya pak. Ini pak saya tekan pak.